Seperti biasa, video ini saya buat untuk pemula dan buat yang sudah merasa profesional dan merasa mungkin tidak perlu untuk belajar lagi, silakan untuk tinggalkan channel ini. Iya, jadi pada video kali ini saya ingin berbagi dengan kalian semua, para pemula, eh, salah satu cara untuk bisa menyetem gitar. Jadi kalau kalian baru belajar, mungkin kalian belum bisa menyetem gitar dan ingin sekali supaya bisa. Di sini saya mau ngasih tutorial ke kalian. Salah satu cara untuk menyetem gitar. Oke, jadi di sini saya punya satu buah gitar. Ini gitarnya sudah di setem tuning standar, tapi di sini kita anggap aja kalau gitar ini tuh belum di stem. Oke, jadi di sini kita anggap gitar ini belum di stem, dan caranya gimana? Tonton video ini sampai selesai supaya kalian itu nggak gagal paham. Oke, nah jadi kalau kalian punya gitar yang belum di setem dan kalian pengen menyetemnya, tapi nggak tahu gimana caranya, oke saya kasih tahu di sini. Nih silakan, kalau kalian punya gitar, silakan gitar kalian diambil, terus kita coba sama-sama ya. Mudah-mudahan kalian itu bisa, dan saya yakin kalian pasti bisa. Oke, jadi di sini ini gitarnya, kita anggap aja kalau gitar ini sudah di stem. Kok sudah di stem ya? Maksudnya gitar ini kita anggap aja kalau belum di stem. Jadi ini sebenarnya sudah, tapi kita anggap aja belum gitu ya. Oke, langsung aja nggak usah berlama-lama. Saya kasih tahu gimana cara menyetem gitar untuk kalian para pemula. Dan di sini harus kalian tahu bahwa yang digunakan saat untuk menyetem gitar itu adalah feeling. Jadi feeling kalian itu harus kuat, pendengaran kalian itu harus benar-benar tajam, harus benar-benar kuat, dan kalian harus benar-benar bisa mengenali yang namanya nada. Karena di sini kita cuma pakai cara yang sebenarnya ini cara lama, dan ini adalah cara saya dulu ketika belajar menyetem gitar. Salah satu cara yang saya gunakan untuk bisa menyetem gitar. Jadi caranya seperti ini. Kalian mulai dari senar 1 dulu, paling bawah. Ini kalian bisa lihat nggak? Nih, ntar saya dekatin ya. Oke, bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalian bisa lihat. Jadi ini senar 1, atau bentar saya turunin lightingnya dulu. Nah, bisa ya. Oke, jadi kita mulai dari sinar dari tali 1, sinar 1, ini E. Untuk kalian yang gitarnya belum masih dalam keadaan longgar, kalian putar pasak tali 1 ini ya. Jadi ini tali 1, pasaknya ini kalian putar secukupnya saja. Kalian rasain aja. Kalau misalnya kalian rasa itu tali udah kencang gitu kan, ya kalian cukupan aja di situ, berhenti sampai di situ, jangan diputar lagi, jangan dipaksakan, karena takutnya nanti dia kalau terlalu kencang terus putus. Jadi putar pasak yang tali 1 ini, ya kan, kalian putar, kalian ngerasain aja apakah sudah kencang atau belum, dan kalau kalian merasa itu sudah kencang, kalian berhenti sampai di situ. Kemudian kalian petik. Bisa? Nah, begitu kalian petik, kita anggap aja itu adalah bunyi dari nada E. Karena ini kan tali senar 1 nadanya E, senar 2B, senar 3G, senar 4D, senar 5A, senar 6E. Senar 6 sama senar 1 harus sama. Oke, kita lanjut lagi ya dari pertama tadi. Jadi begitu kalian putar ini, begitu rasanya udah kencang, kalian petik. Ya, dan kita anggap saja itu adalah nada E. Kemudian kita lanjut ke senar kedua, tali 2. Kalian putar pasaknya, ingat putar. Kalian ngerasain aja kencangnya, tapi nggak boleh terlalu kencang. Dan caranya gimana untuk mendapatkan nada B? Kalian tekan di kolom ke-5.
Jadi ini dia kolom kelima. Jadi hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi senar 2 kolom kelima kalian tekan. Terus kalian bunyikan secara bersamaan dengan senar 1 yang tadi kalian putar ya. Ya kan? Ini kalian tekan senar 2, kemudian bunyikan sama-sama dengan senar 1. Bisa ya? Sama kan? Nah, kalau bunyinya masih beda kayak gini, ini berarti masih kalian harus putar lagi sampai kalian benar-benar menemukan bunyi yang sama seperti ini. Jadi senar 1 dan senar 2, jadi senar 1 ini bunyinya harus sama dengan senar 2 yang kalian tekan di kolom kelima. Nah, jika bunyinya sudah sama, begitu kalian lepas dan kalian petik, itu sudah kamu sudah mendapatkan nada B. Jadi ini nada E, ini B. Dan itu udah dipastikan posisinya udah benar. Kemudian kita lanjut lagi ke senar yang ketiga. Nah, di senar yang ketiga ini sedikit berbeda. Kalian harus menekan itu di kolom keempat. Jadi kalian putar dulu, sekali lagi putar lagi pasaknya, kalian ngerasain udah kencang apa belum. Tapi dirasa-rasain aja, jangan terlalu kencang takutnya kelewatan terus dia putus. Jadi kalian ngerasain aja putarnya, ngerasain. Terus kalian tekan senar ketiga di kolom keempat. Jadi 1, 2, 3, 4 di sini. Oke. Begitu kalian tekan senar ketiga di kolom keempat, jadi senar 3 kolom 4, kalian tekan, kalian bunyikan bersama-sama dengan senar 2. Sama kan? Ini mohon maaf ya karena kebetulan saya lupa handphone saya lupa silent, jadi begitu ada notifikasi masuk itu bunyi-bunyi, jadi mohon maaf atas gangguannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi senar ketiga ini begitu kalian putar, kalian tekan di kolom keempat, kemudian kalian bunyikan secara bersamaan dengan senar 2. Sama kan? Kalau kalian masih menemukan seperti ini berarti masih beda, apalagi sini berarti beda, ini kelewatan. Kalian harus benar-benar cari sampai bunyinya benar-benar pas. Harus sama ya. Jadi senar ketiga di kolom keempat harus sama bunyinya dengan senar kedua. Senar keduanya tidak boleh ditekan. Oke, jadi senar keduanya open string. Hanya senar senar 3 aja, hanya tali 3 aja yang kalian tekan di kolom keempat, kemudian bunyikan secara bersamaan dengan senar kedua. Ya, jika sudah sama, maka dengan demikian kalian baru saja mendapatkan nada G. Oke. Nah, kita lanjut ke senar yang keempat. Di senar yang keempat ini sama dengan senar yang kedua. Kita tekan, kita putar lagi dulu di pasak itu, kencang-kencang, jangan terlalu kencang ya, diukur-ukur aja, dirasa-rasain aja. Kemudian kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi senar 4, tekan senar 4, cuman senar 4, tekan di kolom kelima. Kemudian bunyikan secara bersamaan dengan senar yang ketiga. Jadi senar ketiga tidak boleh harus open string, tidak boleh ditekan. Yang ditekan cuman senar keempat di kolom kelima. Dan bunyikan secara bersamaan senar 4 dan senar 3. Kalian bisa dengarkan. Ini karena saya pakai monitor nih, saya merasa mendengar itu ada kayak ada gema gitu kan, kayak ada pantulan. Iya, jadi mungkin kalau kalian mendengarkan juga hal yang sama, ya di sini saya mohon maaf sekali ya. Karena di sini saya rekam video ini saya pakai clip on. Terus saya pakai alat bantu juga namanya sound card. Saya pakai kabel. Jadi di sini sebenarnya gitarnya udah bisa, suaranya udah bisa ditangkap di sound card ini, tapi karena saya pakai clip on dan clip on ini juga cukup
sensitif, jadi dia bisa tangkap ini suara gitar, makanya seringkali ada gema-gema begitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak mengganggu. Jadi kita lanjut lagi, senar keempat. Ingat, senar keempat tekan di kolom kelima. Kemudian bunyikan secara bersamaan dengan senar ketiga. Senar ketiga tidak boleh ditekan. Oke, begitu senarnya udah sama bunyinya, kalian lepas, dan itu berarti kalian baru saja mendapatkan nada D. Oke. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke senar yang kelima, ya kan? Kalian putar lagi pasaknya senar yang kelima, putar ya. Kalian ngerasain aja apakah udah kencang atau belum ya, jangan terlalu kencang, nanti takutnya lagi kelewatan terus putus lagi nggak bisa nyambung ya. Oke, kemudian kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tekan senar kelima di kolom kelima. Nih, bisa ya, kalian bisa lihat ya. Jadi senar kelima di kolom kelima kalian tekan, kemudian kalian bunyikan secara bersamaan dengan senar keempat. Senar keempat tidak boleh ditekan, harus open string, lalu kita bunyikan sama-sama. Oke, sama kan bunyinya? Kalau misalnya kalian masih menemukan yang seperti ini, itu berarti belum sama, kalian harus putar lagi sampai kalian bisa menemukan yang seperti ini. Oke. Ketika bunyinya sudah sama, kali ke ini apa? Ya, sorry ya, jadi bisa batu ada yang mukul-mukul. Mudah-mudahan nggak mengganggu ya. Jadi senar ketiga, maaf, bukan jadi salah. Senar kelima kita tekan di fret kelima, ini seperti ini. Kemudian kita bunyikan secara bersamaan dengan senar keempat. Oke, senar keempat itu tidak boleh ditekan, harus open string. Dan jika sudah sama bunyinya, itu berarti kamu baru saja mendapatkan nada A untuk senar kelima, dan itu ya bunyinya udah seperti itu. Dan yang terakhir kita ke senar yang keenam, kita hitung lagi, kita putar dulu di sini. Oke, kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Begitu sampai di kolom kelima, kalian tekan, kalian bunyikan lagi secara bersama-sama dengan senar kelima. Dan bunyinya ingat harus sama. Senar kelima tidak boleh ditekan, hanya senar keenam di kolom kelima kita bunyikan. Ya kan? Sama. Jadi kalau kalian masih menemukan yang seperti ini, kalian putar lagi sampai kalian bisa menemukan yang seperti ini. Oke, nah kalau sudah sama, begitu kalian open string, kalian baru saja menemukan nada E. Jadi senar 1 dan senar 6 itu bunyinya akan sama. Oke? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Jadi sekali lagi, jadi jadi di sini yang berbeda di sini hanya pada senar 3. Jadi hanya di senar 3 yang kalian tekan di kolom keempat, kemudian bunyikan secara bersamaan dengan senar yang kedua, dan selebihnya dari itu, baik senar 4, 5, 6 itu kalian harus tekan di kolom yang kelima. Dia kan senar 4 di kolom yang kelima bunyikan secara bersamaan dengan senar 3, senar 5 di kolom yang kelima bunyikan secara bersamaan dengan senar 4, dan senar yang ke-6 di kolom kelima bunyikan bersamaan dengan senar yang kelima. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, setelah kalian melakukan itu, kalian tinggal pengajarannya, misalnya pakai kunci C. Oke. Bisa ya? C, G. Oke. Pasti bisa dong. Ya, kita nyanyi dikit ya. Lagu apa ya? Lagu apa ya? Oke, kita coba lagu ini. Sekarang tubuh lilin
tinggal kenangan cerita cinta yang selama hilang. Dia so bahagia dan dia terpilihan. Ya, itu lagu saya. Jadi gimana? Mudah-mudahan kalian paham ya, karena ini caranya cukup gampang. Di sini yang dibutuhkan dari kalian hanyalah feeling saja. Jadi kalian itu harus punya feeling yang kuat, pendengaran yang benar-benar kuat. Kalian bisa mendengar nada yang sama dan juga nada yang beda. Itu kalau kalian bisa gunakan itu feeling kalian bisa menyetem gitar kalian dengan cara yang baru saja saya apa ya? Yang baru saja saya sharing ke kalian. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Selamat mencoba, selamat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dan silahkan taruh komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan, akan saya jawab pastinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.